Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di video pelajaran kali ini. Hari ini kita akan membahas salah satu keterampilan yang sangat penting dalam dunia bisnis, yaitu negosiasi bisnis. Negosiasi yang baik bukan hanya soal memenangkan argumen, tapi juga menemukan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Dalam video ini kita akan membahas beberapa poin penting yang bisa membantu Anda dalam melakukan negosiasi dengan lebih efektif. Yang pertama, berkaitan dengan pengertian dan tujuan dari negosiasi bisnis. Secara definisi, negosiasi merupakan proses di mana dua pihak atau lebih berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam konteks bisnis, negosiasi bisa terjadi dalam berbagai situasi, seperti saat melakukan transaksi penjualan, merundingkan kontrak kerjasama, atau bahkan ketika menentukan harga dan pemasok. Tujuan utama dari negosiasi adalah mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat tentunya. Untuk mencapai itu, kita harus mampu memahami kebutuhan pihak lain sekaligus menyampaikan kebutuhan kita dengan jelas. Kesepakatan yang baik akan membuka pintu bagi hubungan bisnis yang berkelanjutan tentunya. Jadi ingatlah bahwa negosiasi bukan hanya sekedar tentang menang atau kalah, tapi tentang menemukan solusi yang membuat semua pihak merasa menguntungkan. Kemudian poin pembahasan yang kedua berkaitan dengan tahapan dalam negosiasi bisnis. Proses negosiasi biasanya dibagi menjadi beberapa tahap yang harus kita pahami agar dapat berjalan lancar. Berikut adalah tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama, tahapan persiapan. Tahap pertama adalah persiapan. Sebelum kita memulai negosiasi, Anda harus melakukan riset mendalam tentang pihak yang akan Anda ajak bernegosiasi. Pahami kebutuhan mereka, kelemahan mereka, serta batasan yang mungkin mereka miliki. Di tahap ini, Anda harus juga menentukan target minimum dan target ideal dari negosiasi yang Anda lakukan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu pembukaan. Tahapan ini, kedua pihak mulai berbicara dan saling menyampaikan harapan serta tujuan dalam proses negosiasi ini. Ini adalah saat yang tepat untuk membangun sebuah hubungan yang baik dan menunjukkan niat untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kemudian tahapan yang ketiga berkaitan dengan penawaran dan juga konsesi. Tahap ketiga adalah kedua belah pihak mulai menyampaikan penawaran di awal, kemudian membuat konsesi atau penyesuaian atas penawaran tersebut. Pada tahapan ini penting untuk kita agar tetap fleksibel dan tidak terlalu kaku agar kita bisa mencapai sebuah titik temu. Kemudian tahapan yang keempat yaitu penutupan dan kesepakatan. Tahapan ini setelah beberapa penawaran dan konsesi, kedua belah pihak akan mencapai kesepakatan akhir yang akan memuaskan. Pastikan kesepakatan tersebut didokumentasikan secara jelas dan baik agar tidak ada miskomunikasi di kemudian hari. Dengan memahami tahapan-tahapan ini, maka Anda akan lebih siap dalam menjalani proses negosiasi. Kemudian, poin pembahasan yang ketiga berkaitan dengan teknik negosiasi yang efektif. Setelah memahami tahapan dalam negosiasi, teknik-teknik ini membantu Anda lebih percaya diri dan berhasil dalam proses negosiasi bisnis. Berikut beberapa teknik yang bisa Anda terapkan. Yang pertama, BATNA atau Best Alternative to a Negotiated Agreement. BATNA adalah alternatif terbaik yang bisa Anda ambil jika negosiasi tidak berhasil. Dengan memiliki BATNA yang jelas, Anda tidak akan merasa terdesak untuk menerima kesepakatan yang tidak menguntungkan. Sehingga yang dimaksud dengan BATNA adalah kita mencari alternatif terbaik yang bisa diambil pada saat proses negosiasi. Kemudian teknik yang kedua adalah
anchoring. Anchoring adalah teknik di mana Anda memulai negosiasi dengan angka atau posisi awal yang strategis. Ini akan membentuk kerangka berpikir pihak lain dan bisa mempengaruhi hasil akhir negosiasi. Kemudian teknik yang ketiga, mendengarkan secara aktif atau active listening. Dalam negosiasi, mendengarkan tersebut merupakan sebuah kunci. Mendengarkan secara aktif membantu Anda memahami kebutuhan dan keinginan pihak lain, sehingga Anda bisa menyesuaikan penawaran Anda dengan lebih tepat. Kemudian teknik yang selanjutnya berkaitan dengan tawar-menawar yang bijak. Tawar-menawar adalah inti dari negosiasi, tetapi tawar-menawar yang bijak harus tetap menjaga hubungan jangka panjang. Jangan pernah terlalu agresif dalam meminta konsesi, dan selalu berikan konsesi sebagai bagian dari solusi. Teknik-teknik tersebut akan membantu Anda mencapai hasil negosiasi yang baik tanpa harus merugikan salah satu pihak. Sehingga kesimpulan pada materi kali ini ada 3. Yang pertama, secara definisi negosiasi bisnis merupakan proses mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak dalam konteks bisnis. Kemudian kesimpulan kedua, tahapan dalam negosiasi meliputi persiapan, pembukaan, penawaran, konsesi, dan terakhir penutupan. Teknik-teknik negosiasi seperti BATNA, anchoring, serta active listening akan sangat penting untuk membantu Anda mencapai kesepakatan yang optimal. Dengan menguasai negosiasi, Anda dapat membantu membangun hubungan bisnis yang lebih baik dan mencapai hasil yang lebih memuaskan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga proses negosiasi Anda dapat berjalan lancar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.